Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, sebab Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Kita bisa lihat itu di surat Yohanes yang pertama, pasal yang keempat, ayat 8 dan juga di ayat 16. Lalu di Pengkhotbah 3 ayat 11 di Perjanjian Lama dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa berkata dan mengalami bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Walaupun mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang kita belum mengerti, butuh waktu untuk bisa memahami itu, tapi tetap God is good all the time. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Dalam kehidupan kita, mungkin banyak perkara yang kita nggak dapat mengerti. Ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Dan kadang-kadang kita bertanya-tanya mengapa harus terjadi. Tapi ada satu hal ya dari teks lagu ini yang bisa kita pelajari. Satu hal yang bisa kita simpan dalam hati, yang bisa kita ingat ya, bahwa sesuatu tidak akan terjadi tanpa Allah peduli. Artinya Tuhan tuh bukannya masa bodoh ya, dia peduli.
Nah, tapi sebenarnya kalau sesuatu terjadi di luar kendali kita, mungkin kita nggak mengerti ya, kita bisa pegang bahwa dia peduli dan dia care, dia memberikan jalan keluar buat kita. Tapi bagian kita adalah menyediakan hati yang mau belajar, membuka telinga kita untuk mendengar dia berbicara. Sebab persoalan yang kita hadapi itu yang kita harapkan bisa kita tangani, dan kita percaya bahwa Tuhan gak akan membiarkan kita menghadapi itu tanpa kita bisa mengatasinya. Itu artinya ya kita perlu buka telinga kita perlu menyediakan hati yang mau belajar. Dalam setiap hal yang kita lihat atau kita hadapi, kita belajar, tanya Tuhan, kenapa ya bisa begini ya, apa penyebabnya. Hari-hari ini kita menghadapi situasi pandemi yang perlu diatasi, dan mungkin banyak di antara kita bertanya, kenapa mesti terjadi seperti ini? Tapi perlu yang kita ingat bahwa apapun yang terjadi, apalagi hal-hal yang di luar kendali kita perlu percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita dan Dia mau berikan jalan keluar kepada kita. Nah, kali ini kita akan belajar dari kehidupan Hagar ya. Banyak sebenarnya yang bisa dipelajari dari Hagar, tapi pada kali ini ada satu poin yang nanti akan saya mau tekankan, yaitu masalah jiwa yang dipulihkan ya, jiwa yang disegarkan, seperti yang tertulis di Mazmur 23, Mazmur Daud, ketika dia berkata, ia menyegarkan jiwaku ya, baru ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, sekarang sebelum kita baca Kejadian 21 ya, mulai ayat 14, sebenarnya mestinya baca dari ayat-ayat sebelumnya ya, dari pasal-pasal sebelumnya. Tapi saya ceritakan saja sebagai ringkasan sebelum kita masuk baca di Kejadian 21 ayat 14. Kalau kita baca kehidupan Abraham, ada satu masa ketika dia sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, dia tidak terlalu menangkap tuntunan Tuhan, sehingga akhirnya dia mesti mampir di Mesir. Nah, waktu itu keadaannya adalah keadaan yang cukup sulit ya. Memang tidak diceritakan detail di Alkitab seperti apa sebenarnya kondisinya, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa Abraham juga menghadapi situasi yang berat waktu itu, karena dikatakan kalau kita baca di Kejadian pasal 12 ya, saya bacakan saja buat kita. Dikatakan ya, Kejadian pasal 12 itu ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim ya, terus Abraham berangkat, tapi kemudian ayat 10 dikatakan timbul kelaparan ya di tempat di mana Abraham itu berjalan ya ke tanah Negeb. Lalu dia pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing karena ada kelaparan ya. Dan itu yang jadi masalah sebenarnya ketika dia tinggal di Mesir ya. Di situ pertama kali dia takut ya, karena istrinya itu cantik, dia takut istrinya diambil oleh Firaun, jadi dia minta tolong kepada istrinya untuk mengatakan bahwa Sarai itu adalah adiknya ya, saudaranya. Dan kemudian Firaun mengambil Sarai sebagai istrinya. Lalu karena Firaun anggap Abraham ini kakak dari Sarai, maka dia tentunya ingin membuat hal yang baik buat Abraham. Dan gara-gara Firaun mengingini Sarai, istrinya Abraham, maka Abram ya, waktu namanya masih Abram, mendapat banyak kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan. Nah, salah satunya adalah Hagar ya. Tapi kemudian Abraham keluar dari Mesir karena belakangan Firaun tahu ternyata Sarai ini istrinya Abram. Jadi akhirnya Abram keluar dari Mesir, dia berangkat
ya, dia bawa hartanya banyak sekali, dia kaya luar biasa, dan salah satu budak yang dia dapat di Mesir adalah Hagar. Nah, ketika sekian lama Tuhan sudah berjanji kepada Abram bahwa dia akan punya anak kandung, dan itu dinyatakan dengan jelas sekali ketika Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada Abram. Di Kejadian pasal 15 Tuhan bilang bahwa ahli waris Abram itu nantinya adalah anak kandung. Ya, jadi jelas dia mau bilang bahwa Abram, kamu akan punya anak kandung, bukan anak adopsi atau anak angkat, tapi anak kandung. Tapi juga setelah sekian lama ternyata istrinya nggak hamil juga. Lalu keluar ide baik dari istrinya, yaitu Sarai, dan istrinya bilang begini, kau tahu ya, Tuhan nggak memberikan aku anak, karena itu kawinlah dengan Hagar. Nah, itu dia, Hagar mulai muncul di situ. Pasti cantik Hagar ini ya, karena Sarai itu berharap Hagar itu nanti melahirkan anak, dan anaknya itu akan diangkat sebagai anak oleh Sarai. Dan kalau kita melihat janji Tuhan bahwa Abraham akan punya anak kandung, maka ketika dia kawin dengan Hagar, lalu Hagarnya hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail, itu adalah anak kandung Abraham ya. Bukan anak adopsi, itu anak kandung, tapi itu anak tiri bagi Sarai. Kalau bagi Abraham itu anak kandung. Nah, di sini kita belajar ya bahwa seringkali kita menafsirkan janji Tuhan terlalu cepat. Ketika Tuhan bilang, Abram, kamu akan punya anak kandung. Tapi Abram tidak tanya anak kandungnya lewat mana Tuhan, caranya bagaimana. Apakah anak kandung lewat istri saya Sarai, ataukah saya harus kawin dengan wanita lain, dengan Hagar atau siapapun, supaya bisa melahirkan seorang anak, dan itu jadi anak kandung saya. Nah, itu Abraham gak tanya lagi. Dalam prakteknya itu sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Kalau Tuhan berfirman, memberikan janji kepada kita, maka seringkali yang terjadi kita bereaksi cepat, kita gak berdoa tanya dia lagi, lalu kita berusaha menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada kita dengan cara kita. Dan hasilnya adalah Ismail. Dan kalau kita pelajari kehidupan Abram, ya Ismail itu waktu dia lahir, maka Tuhan gak pernah bicara sama Abram lagi selama 13 tahun. Sampai Abram itu tiba saatnya Tuhan berbicara, dia harus disunat. Ya, itu ada cerita tersendiri. Tapi kemudian ketika akhirnya Abram punya anak kandung dari Sarai yang diberi nama Ishak, ya, dan itu artinya tertawa, sebab kalau teman-teman ya, Bapak Ibu pernah mengalami suatu jawaban doa dari Tuhan ya, kita bisa tertawa gitu, kita kagum kok bisa ya, terus kita tertawa, wah Tuhan hebat luar biasa. Nah, Sarai seperti itu, karena dia bilang, siapa yang pernah berpikir aku bisa melahirkan seorang anak di usia yang sudah sangat lanjut, tapi Tuhan membuat aku bisa menyusui ya pada hari tuaku ya, dan dia tertawa untuk hal itu. Nah, diberi nama Ishak. Kemudian ada satu kejadian di pasal 21 ini, satu cerita ketika akhirnya Ishak itu sudah lahir ya. Udah lahir, kemudian semakin bertambah besar ya. Lalu tiba saatnya dia disapi ya. Lalu dibuat pesta pada hari Ishak disapih itu ya. Itu mungkin istilah seperti ini jarang kita dengar ya, tapi kalau zaman dulu ya, itu ada istilah supaya anak itu cerai susu dari ibunya ya. Sudah tidak tergantung lagi dengan ibunya, dia mulai dibawa menuju dewasa ya, dari anak-anak ya, mungkin balita, kemudian menjadi anak yang mulai bertumbuh besar ya. Nah, pada waktu pesta tersebut, Kejadian 21 ayat 9, dikatakan bahwa Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar ya, yang namanya Ismail itu sedang main dengan Ishak
anaknya sendiri. Tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan main, tapi sedang diejek ya, diperdaya, dianiaya. Ini selisihnya 13 tahun ya, 14 tahun mungkin ya, karena waktu Ismail lahir umur Abraham itu 13, umur Abraham 86. Lalu ketika Ishak lahir umurnya 100 ya, jadi ada 14 tahun. Nah bayangkanlah anak selisih 14 tahun ya, itu menganiaya anak kecil, adiknya sendiri tapi adik tiri. Nah karena kejadian ini Sarah ngomong sama Abraham ya, usirlah Hagar hamba perempuan itu dengan anaknya Ismail, sebab anak ini ya tidak akan ikut menjadi ahli waris dengan Ishak anakku sendiri. Dan ini buat Abraham sangat menyakitkan ya, karena biar bagaimanapun ya Hagar itu kan istrinya, dan dia kawin dengan Hagar itu karena Sarah yang memerintahkan, yang kasih saran kepada Abraham. Lalu Ismail itu kan anak kandungnya juga biar bagaimanapun ya. Tapi ketika Abraham kesal seperti itu, justru Tuhan bilang sama Abraham, jangan sebal ya, karena memang itu yang harusnya Sarah itu benar bilang, yang disebut keturunanmu itu nantinya dari Ishak asalnya, bukan dari Ismail. Tapi jangan takut, Tuhan bilang ya, sebab keturunan dari Hagar itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ini hebatnya Tuhan ya. Dalam kesalahan yang Abraham buat pun dia tetap bisa bekerja, dan dia akan buat jadi bangsa yang besar ya. Walaupun itu mungkin bukan hal yang terbaik ya, tapi itu solusi yang ada yang bisa dibuat. Nah sekarang saya baca ayat 14. Jadi ceritanya Hagar ini diusir keluar dari rumahnya. Diusir sama siapa? Sama suaminya sendiri ya, yaitu Abraham. Dan dia mesti bawa anaknya sendiri Ismail, dan anak itu adalah anak kandung Abraham. Suaminya sendiri yang mengusir dia. Itu latar belakangnya. Nah sekarang saya baca ayat 14 ya. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Lalu ayat 15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ini kita melihat satu contoh ya, orang yang namanya Hagar, dia bisa dibilang korban. Coba bayangkan ya, dia asalnya di Mesir, lalu Abraham datang di Mesir. Abraham dapat banyak rezeki dari Firaun karena Firaun ingin mengambil Sarai menjadi istrinya. Waktu itu Firaun mengira seperti pengakuan Abraham itu adalah saudaranya, kakak dari Sarai. Jadi Abraham dapat banyak bonus, dapat banyak hadiah ya, di antaranya dapat budak laki-laki dan budak perempuan, dan di antaranya adalah Hagar. Dan saya percaya Hagar itu cukup cantik sehingga Sarah itu mengusulkan supaya Abraham bisa kawin dengan Hagar dan punya anak Ismail. Nah kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kita akan melihat ini budak awalnya tiba-tiba jadi istri dari tuannya. Lalu ketika dia sadar dia hamil, dia agak sombong, dia anggap rendah nyonyanya ya. Dan itu menimbulkan konflik tersendiri. Tapi biar bagaimanapun dia pernah kawin dengan Abraham, dan dia melahirkan anak kandung bagi Abraham. Sekarang dia diusir. Jadi ini konfliknya, perasaannya, terus tentu ini bukan hal yang mudah. Jadi akhirnya dia menangis ya. Dia merasa nggak punya jalan lagi ya, dia sendirian dengan satu anak, dia mesti kemana? Dia mengembara di padang gurun Berseba, dikatakan di situ. Nah, ketika sudah habis ya persediaan makan, persediaan minum, mungkin kalau diterjemahkan sekarang ini ya, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan ya,
tidak punya simpanan di bank. Beberapa waktu yang lalu saya pernah nonton di YouTube, ada kisah yang mirip seperti itu ya. Seorang wanita dari Indonesia yang dibawa oleh seorang dari Singapura untuk menikah. Kemudian ketika sudah tinggal di Singapura sekian lama, tidak bisa bahasa Inggris, tidak punya pengalaman bekerja, tiba-tiba suaminya berkata bahwa saya nggak bisa sama-sama kamu lagi, dan dia tinggalkan si wanita ini ya. Jadi sendirian. Tapi singkat cerita, hari ini Tuhan bekerja dalam hidupnya luar biasa, dan wanita ini jadi berkat bagi banyak orang karena pengalaman yang dia alami, bagaimana Tuhan membawa dia mengatasi itu semua. Dalam hidup kita kadang-kadang bisa terjadi kita ini korban. Saya nggak tahu, mungkin yang mendengar siaran ini saat ini ada yang mengalami seperti itu. Mungkin teman ya, bapak, ibu yang mendengarkan siaran ini adalah korban dari sesuatu yang terjadi di luar kendali. Seperti Hagar, dia cuma budak. Dan ketika dia dibawa keluar dari Mesir, dari negerinya, setelah sekian lama dia didandani dan dinikahkan dengan tuannya. Itu kan suatu penghargaan luar biasa. Itu bukan sekedar upacara saja, tapi betul faktanya dia hamil dan melahirkan anak kandung bagi tuannya. Itu suatu prestasi yang mungkin bagi banyak orang luar biasa. Tapi kemudian diusir. Dan tiba-tiba yang tadinya status dia sebagai istri Abraham, tiba-tiba begitu aja hilang dan dia diusir pergi. Ya, dan dia nggak punya suatu pengharapan, dia nangis dengan suara nyaring. Tapi kemudian ayat 17, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Padahal sebelumnya, kalau dibaca di ayat-ayat sebelumnya, memang Tuhan bilang sama Abraham ya, jangan khawatir ya, di ayat 12 ya, 12 dan 13. Tuhan bilang memang benar bahwa yang disebut keturunanmu itu nanti adalah yang dari Ishak, bukan dari Ismail. Tapi Ismail ini pun akan kubuat menjadi satu bangsa, karena itu juga anakmu. Ya, ini hebatnya Tuhan ya. Jadi sebenarnya memang nggak diceritakan apakah Abraham ngomong sama Hagar ya, bahwa memang jangan takut, kamu nanti akan disertai oleh Tuhan. Anak ini anakku juga, walaupun tidak diakui sebagai keturunanku, tapi dia juga akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau menurut saya ya, Hagar tinggal sekian lama bersama Abraham dan Sarai, setidaknya dia melihat kehidupan rohani, kehidupan iman dari tuan dan nyonyanya itu ya. Juga dia tahu kronologisnya, ceritanya, kenapa akhirnya dia kawin dengan Abraham. Ya, jadi setidaknya dia tahulah bagaimana ibadahnya Abraham itu. Jadi saya percaya sebenarnya ada kemungkinan walaupun dia nangis dengan suara nyaring, dia putus asa, tapi dia pernah dengar, pernah tahu bagaimana Tuhan yang disembah oleh Abraham itu adalah Tuhan yang care, Tuhan yang peduli, Tuhan yang baik. Dan akhirnya kalau kita baca di Kejadian 21 ayat 18, malaikat bilang begini, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah, perhatikan ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi yang tadinya dia pikir sudah nggak ada harapan ya, ternyata Tuhan berikan jalan. Saya mau ajak kita perhatikan di ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Nah, kalau kita baca kalimat ini, kita bisa menyimpulkan sumurnya memang sudah ada. Cuma Hagar nggak lihat, Hagar tidak sadar bahwa di situ ada sebuah sumur. Dan ketika Tuhan membuka mata Hagar sehingga dia bisa melihat sumur tersebut, apalagi sebelumnya malaikat Tuhan sudah menampakkan diri, dan ketika
malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, jangan takut sebab Allah mendengar suara anak itu dan diperintahkan angkat anak itu, bimbinglah dia, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah, saya percaya bahwa pasti itu menyejukkan hati Hagar, memberi pengharapan baru. Jadi yang tadinya dia dipenuhi dengan kesedihan, dengan tangisan karena tiba-tiba dia seperti dicampakkan, dia nggak tahu harus kemana. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, perkataan dari malaikat ini membuat jiwanya itu tiba-tiba terbuka dan pikirannya bisa nangkap, dan kemudian dia bisa melihat ternyata ada sebuah sumur. Sumur itu jalan keluar. Nah, ini aplikasinya banyak ya. Saya nggak tahu Bapak, Ibu, teman-teman yang sedang mendengarkan siaran ini, rekaman ini lewat YouTube di mana saja. Mungkin saat ini keadaan teman-teman, keadaan Bapak, keadaan Ibu ya, mungkin keadaan Anda saat ini seperti Hagar. Pernah jaya ya, entah menjadi istri seorang yang kaya, yang berhasil ya, mungkin kaya sekali, sebelumnya sangat dihormati, barangkali istri seorang petinggi ya, seorang jenderal atau seorang apapun. Atau Anda mungkin menjadi orang yang cuma korban seperti Hagar, lalu tiba-tiba dicampakkan dan tidak tahu harus kemana. Coba renungkan baik-baik pengalaman Hagar ini. Ketika akhirnya Tuhan membuka mata Hagar, dia melihat sumur yang memang sudah ada, cuma dia nggak lihat. Nah, setelah dia lihat, karena sebelumnya malaikat sudah berfirman kepada dia perlu pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian dia beri minum anaknya itu. Jadi artinya ketika Tuhan membuka mata kita, kita melihat satu jalan keluar, kita nggak bisa pasif saja begitu. Ya, kita mulai bergerak. Melihat jalan, ayo melangkah, ayo kerjakan. Kalau awalnya sepertinya tidak ada pengharapan untuk masa depan, gak mengerti harus berbuat apa. Tapi ketika Tuhan membuka mata kita, kita melihat satu jalan keluar, maka mulailah dengan jalan keluar yang tersedia itu. Di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Ya, jadi step by step. Ketika dia buka jalan, lakukan saja ya, dengan tuntunan Tuhan. Dan akhirnya Ismail ini juga bertumbuh dan menikah, kemudian akhirnya dia menjadi bangsa yang besar juga. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Hagar? Sebenarnya banyak ya, tapi yang saya mau tekankan pada saat ini adalah kalau kesedihan itu begitu menguasai kita nggak bisa melihat jalan keluar yang ada, yang Tuhan sedang sediakan. Kalau jiwa kita dipenuhi dengan kesedihan, seperti kisah Yakub ketika dia menyimpulkan bahwa anak yang dikasihnya yaitu Yusuf sudah mati, maka dia menolak dihiburkan sehingga dia tinggal ya dalam kesedihan selama 22 tahun. Dan selama itu nggak ada firman Tuhan yang dia terima, karena dia izinkan jiwanya membungkus, mengurung ya rohnya sehingga tidak bisa menangkap tuntunan Tuhan. Di kitab Amsal dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Itu tempat Tuhan bisa bicara lewat roh tersebut ya. Walaupun di zaman perjanjian lama roh itu belum lahir baru, tapi kitab Amsal berkata roh manusia adalah pelita Tuhan ya, menerangi jalan hidup kita. Nah, jadi sangat penting kita ini belajar untuk mengizinkan Tuhan menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita, supaya kita bisa melihat sumur yang Tuhan sediakan, yang sudah ada di sekitar kita, jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita, peluang yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa mulai dengan hal praktis. Setiap pagi, waktu bangun pagi, coba belajar mengucap syukur. Coba lihat apa yang Tuhan kerjakan untuk kita bisa bangun misalnya, bisa tidur enak. Karena banyak orang yang mungkin barangkali punya uang tapi nggak bisa tidur dengan nyaman. Kita bisa tidur enak,
kita bisa bangun pagi, ayo mengucap syukur untuk hal itu. Jaga mood kita di pagi hari itu, mulailah dengan hal-hal yang baik, mengucap syukur. Jangan begitu bangun terus mulai barangkali buka WhatsApp, ada berita apa ini, dan kita isi pagi hari itu dengan banyak berita negatif yang membuat kita itu menjadi tidak mendapatkan, ada istilah lain, energi yang kuat buat kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari itu. Kita singkirkan dulu gitu ya, macam-macam berita. Kalau perlu jangan nyalakan HP-nya dulu ya. Pagi ayo renungkan firman Tuhan. Atau kita mulai dengan memuji Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Kita mulai menyembah Dia, supaya pagi hari itu diisi dengan hal-hal yang positif yang dari firman Tuhan, sehingga jiwa kita itu disegarkan, dipulihkan, dan tidak menghalangi ketika Tuhan mau bicara lewat roh kita. Kita bisa percaya ya, jiwa itu ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Nah, 3 hal ini ya nanti kapan-kapan kita lihat ya, masing-masing punya peran. Kalau kita orang kolerik itu orang yang dominan ya, artinya orang yang punya will ya, kemauan yang begitu kuat. Itu seringkali kalau mau ya harus begitu, itu perlu ditundukkan ya, supaya roh yang sudah lahir baru yang ada dalam hidup kita ini ya, kita kan jadi ciptaan baru aku terima Tuhan Yesus, itu bisa bicara dan kita bisa dengar itu. Ya, itu masalah kehendak. Ada orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh emosi ya, orang-orang yang suka seni misalnya, ya seni itu banyak ya. Tapi kalau kita mengizinkan emosi kita menguasai kita, maka sulit kita untuk menangkap tuntunan Tuhan. Sama seperti Hagar ini. Dia menangis dengan suara nyaring, dia sulit untuk melihat bahwa ada sumur di situ. Sama seperti Yakub ketika dia memutuskan tidak mau dihibur, selama 22 tahun dia nggak bisa menangkap tuntunan Tuhan. Sampai satu ketika tembok jiwanya itu dirobohkan ketika dia melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf, dan dia mau percaya bahwa Yusuf masih hidup. Padahal selama 22 tahun dia mengira dan dia menganggap Yusuf sudah meninggal, dan kemudian dia bersedih sepanjang 22 tahun itu. Lama loh 22 tahun. Coba dengar baik-baik Bapak, Ibu, teman-teman ya. Jangan ada masa lalu apapun yang kita hadapi membelenggu kita ya. Setiap hari itu berharga. Jangan izinkan yang kemarin itu membuat kita jadi mutung ya, kesel, jengkel. Coba ubah. Coba, itu keputusan kita. Kalaupun kita bangun pagi misalnya kita belum sempat ngapa-ngapain, harus segera beres-beres, kita bisa lakukan sambil menyanyi ya. Hati yang gembira adalah obat. Lalu kalau kita lihat katakanlah rumah berantakan ya, kita bisa membereskannya tanpa harus ngomel ya. Karena kalau kita ngomel, kita jengkel, kita bersungut-sungut, itulah yang dilakukan orang Israel di padang gurun. Akhirnya mereka gak masuk tanah perjanjian. Apa itu tanah perjanjian? Semua hal yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya di dunia ini, bukan di sorga. Di sorga semuanya bagus, enak. Tapi di dunia ini Tuhan janjikan itu tanah perjanjian. Nah, kalau kita banyak ngomel, bersungut-sungut, tidak mengucap syukur untuk apa yang kita miliki, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak-anak, itu sudah berkat yang luar biasa. Kita punya pekerjaan, punya uang, kita punya rumah, tinggal di rumah ya. Kita nyaman dan sebagainya, itu hal yang banyak hal yang bisa kita syukuri. Kita hidup sehat, kita bisa bernapas, kita bisa mengecap, kita bisa mencium ya, aroma, bisa mengecap satu rasa yang enak, itu anugerah. Coba mulai dengan ucap syukur untuk hal itu ya. Kita belajar melihat hal yang positif. Ada pepatah ya, bukan pepatah, sesuatu ungkapan yang bagus ya. Tidak semua hari itu baik. Ya, setiap hari mungkin kita lalui ada hal-hal yang baik ya. Kita bisa katakan hari ini bagus, this is a good day ya. Ini hari yang bagus. Tapi ada juga kadang-kadang terjadi hari yang tidak baik.
Ya, tidak selalu setiap hari itu baik, tapi setiap hari pasti ada hal baik yang bisa kita lihat. Nah, itu poinnya ya. Lihat hal yang baik, lihat hal yang positif yang Tuhan kerjakan. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, maka dengan mudah sumur-sumur yang sudah tersedia, kita bisa lihat itu. Ya. Kalaupun kita mengalami situasi yang tidak enak, misalnya sekarang dengan situasi pandemi ada lagi pembatasan, sehingga barangkali yang kita bisa lakukan jadi terhalang. Ayo mengucap syukur untuk hal yang baik yang Tuhan sediakan. Nanti Dia akan tunjukkan sumur-sumur lain yang tersedia buat kita. Nah, kalau sudah kita lihat, ya doa dan lalu ambil itu. Gunakan kesempatan itu supaya kita bisa menikmati apa yang memang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Dan kita perlu ingat senantiasa bahwa Allah adalah kasih. Itu ada ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Dua kali disebut God is love. Allah adalah kasih. Bukan Allah memiliki kasih, tapi Allah itu sendiri adalah kasih. Tuhan sendiri adalah kasih. God is love. Lalu Pengkhotbah 3 ayat 11. Kalau kita mengalami situasi yang gak enak, coba ingat ayat ini. He makes all things beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Nah, dua hal ini kita pegang, maka kita bisa berkata dan mengalami bahwa God is good all the time. All the time God is good. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami baca, kami dengar. Ajari kami lebih jauh lagi, sehingga kami boleh senantiasa mengalami bahwa you are good all the time. You are good, God, all the time. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.